Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Good morning, everybody. Good morning. Wilhelmina, please lead us prayer before we start the lesson. Ibu Mina, please. Okay, ma'am. Berdoa untuk kita memulai ya. Okay, friends, before we are going to study, we pray. Start now, pray. Amen. Thank you, Mina. Jadi ya, Ibu akan memberitahukan tentang tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, student are able to identify the structure of affirmative sentence, negative sentence, and kalimatannya ya dari simple present tense. And the second, student are able to identify the use of do and does. And the third purpose is student are able to write simple present tense. Kita masuk kepada materi. I have a song. Okay, we sing together. 1, 2, 3. Rain, 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 Go away, come again another day. Rain, go away. Jadi kita akan masuk kepada the form of simple present tense. The present tense use the verb base form menggunakan kata kerja prama. Menggunakan kata kerja prama. Yang slide yang berikut menggunakan kata kerja pertama. Ibu contoh di sini adalah menggunakan kata write, menulis, work, bekerja. Dan untuk for the third person singular subject, the base form plus ditambahkan s or es ending. Ya, contohnya tadi pada kata kerja write, kalau pada orang ketiga tunggal itu ditambahkan s menjadi writes, atau study ketiga menjadi studies ya. Itu adalah form of simple present tense. Oke, kita masuk kepada example of affirmative form, kata kerja kalimat positif simple present itu ada I play, you play, we sleep, they work, he plays, she sleeps, it works ya. Jadi penggunaan the affirmative form ya selalu dimulai dengan subjek, setelah itu kata kerja, tapi ada perbedaannya pada subjeknya, terutama pada subjek he, she, or itu orang ketiga tuh ada kata kerjanya ditambah s ya, ditambah s atau es. Oke, jadi situ ada he plays, she sleeps, it works. Jadi ada penambahan ya. Ya, oke, kita pindah lagi, kita masuk kepada jadi rumusnya subjek ditambah verb one, setelah itu boleh ditambah objek ya. Itu adalah kalimat afirmatif or positif. Kita masuk kepada kalimat negatif ya, the negative sentence of simple present tense negatif. Kita pindah ke kalimat negatif menjadi subjek ditambah do not plus objek ya. Jadi do not di sini ini kita gunakan untuk digunakan pada subjek I, you, we, dan they, atau kata benda jamak. Kita menggunakan do not atau don't. Sedangkan pada subjek he, she, atau it, karena tadi Ibu sudah jelaskan di kata kerja makan makan s atau es, maka kalau pada kalimat negatif di sini dia menjadi does atau does not menjadi doesn't ya. Jadi ada penambahan es pada do menjadi does. Jadi kalimat negatif positifnya tadi I do, kalau kalimat negatifnya menjadi I do not. Terus begitu juga dengan you study menjadi you do study. I, you, we itu menggunakan do, sedangkan he, she, it menggunakan does, sehingga kalau kami pindahkan ke kalimat negatif menjadi does not ya, atau kita biasa singkat dengan doesn't. Oh iya, satu lagi, kalau setelah kita menambahkan does, maka dengan sendirinya kata kerja yang tadi ditambahkan es atau es itu berubah kembali ke
kata kerja pertama bentuk dasar ya. Jadi S-nya dihilangkan kalau sudah memakai ada kata das, maka dengan sendiri kata kerja yang tadi S-nya itu dihilangkan sehingga kembali kepada kata dasarnya ya. Kalau kalimat tanya itu kita bisa rumusnya adalah do dan das itu di depan dan kemudian diikuti oleh subjek. Setelah subjek itu kita menggunakan verb kata kerja bentuk S-nya yang tadi ada itu dihilangkan ketika das itu ada di contoh di kalimat positifnya I play. Di sini kalau kita membuatkan kalimat tanya, do I play atau do you study atau do we study ya, itu untuk kalimat tanyanya. Sedangkan pada penggunaan das di sini kita masuk pada penggunaan das menjadi kata tadi sudah bilang kalau dalam penggunaan das maka kata kerja bentuk satu yang tadi ditambahkan S itu S-nya dihilangkan kembali kepada bentuk dasarnya menjadi does he sleep, does he work, does he work ya. Matanya ibu mau setiap anak menuliskan satu saja ya, satu contoh kalimat positif dipindahkan ke kalimat negatif and then kembali buat ke dalam kalimat tanya. Ya, silakan Desi. Ya, Bu. My mom makes a cake. Negatifnya, Oke. my mom does not make a cake. Interrogatifnya, does my mom make a cake? Ya, apa yang kalian dapat dari pelajaran ini, dari perwakilan laki-laki, dari anak laki-laki mungkin Robert bisa menyimpulkan kira-kira apa yang kau pelajari hari ini? Kalau Iya, Bu. Tentang membuat kalimat positif, kira-kira negatif, dan terus kalimat interrogatif. Kalau kalimat tanya. positif untuk she, he, dan it, Kalau she dan he harus tambah s atau es. Sedangkan I, we, you, dan they tidak perlu. jadi kesimpulan untuk pelajaran hari ini adalah kita bisa tahu untuk penggunaan positif negatif kalimat tanya, bagaimana menggunakan do dan das itu, subjek-subjek apa saja yang ada, terus kata kerja yang ada pada subjek itu bagaimana, apakah ada perubahan atau tidak, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita ya. Dan untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu minta di perwakilan perempuan pimpin doa. Kali ini Ibu minta perwakilan laki-laki, silakan Awan pimpin kita dalam doa untuk kita mengakhiri pelajaran hari ini. Okay, thank you, Ma'am. Okay, friends, let's pray to end our study today. Pray is begun. Finish. Thank you, Awan. Okay, the study is finished. See you next time. Goodbye. See you, ma'am. See you, ma'am. Sorry, Ma'am, if the mistake inconvenience, Ma'am. Bye.